Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita melakukan upacara bendera. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mengenang arwah pahlawan kita yang sudah gugur di medan perang, agar Indonesia bisa merdeka, agar anak-anak juga bisa menikmati bersekolah. Mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Patriot
walaupun pada saat ini kita tidak bisa bertemu di sekolah, tetapi Bu Guru Rika dan Bu Guru Rebeka menyampaikan tetap semangat untuk belajar agar kita bisa menjadi tunas bangsa yang merdeka, yang pintar, dan bisa membawa harum nama keluarga. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, segala puji bagimu. segala puji bagimu. Kami akan mulai belajar. Kami akan mulai belajar. Berikanlah kekuatan Berikanlah kekuatan kepada kami kepada kami agar dapat kami amalkan untuk masa depan kami. untuk masa depan kami. Amin. Amin. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak yang Bu Guru sayangi. Kalau ke minggu kemarin kita sudah belajar tentang rumah. Nah, bagian rumah itu kalau membangun rumah harus ada pintunya, harus ada jendelanya, harus ada atapnya, dindingnya. Kalau di dalam rumah ada ruangan-ruangan ya, ada kamar tidur, ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu. Nah, itu dia bagian dari rumah. Nah, anak-anak, pagi ini Bu Guru mau memberitahukan, rumah itu ada macam-macamnya loh. Ya, jadi ada berbagai macam rumah. Kalau rumah tempat kita tinggal itu namanya rumah kediaman. Apa anak-anak? Rumah kediaman. Nah, ada juga rumah yang disebut dengan seperti ini. Coba, ini apa? Ya, kantor polisi. Nah, jadi di kantor polisi itu adalah tempat untuk Bapak polisi bekerja, mengamankan para penjahat, atau sedang berdiskusi bagaimana mengatur lalu lintas di dalam kantor polisi, rumah polisi. Ada lagi rumah yang disebut dengan, nah coba anak-anak, tahu enggak ini? Ini adalah rumah sakit. Ya, rumah sakit itu untuk tempat orang yang sakit. Jadi, siapa yang sakit pergi ke rumah sakit. Kemudian ada lagi jenis rumah yang lain. Nih, kalau anak-anak berada di mana ini? Di sekolah, ya. Nah, ada rumah yang disebut dengan sekolah. Nah, di sekolah ada siapa saja? Coba anak-anak bisa lihat enggak? Siapa saja yang ada di sekolah? Ada bu guru, ada murid-murid. Nah, ada juga rumah khusus untuk hewan atau binatang. Namanya kebun binatang. Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Semua sudah pernah ya. Ini dia. Jadi kebun binatang itu adalah rumah untuk hewan. Hewan-hewan liar yang ditaruh di kebun binatang. Supaya apa? Supaya hewan-hewannya bisa kita kenal. Jadi kita nggak perlu ke hutan ya. Kemudian ada juga rumah yang disebut dengan rumah ibadah. Apa itu rumah ibadah? Rumah tempat kita melakukan sembahyang, ya. Nah, sekarang Bu Guru mau kasih tahu, rumah ibadah ini untuk umat beragama apa?
Ya, untuk umat yang beragama Kristen beribadah di gereja. Sama-sama, gereja. Ya, jadi umat Kristen beribadah kemana? Ke gereja. Nah, anak-anak pasti tahu juga ini apa namanya? Pura, ya, pura. Kalau pura itu tempat sembahyang umat beragama Hindu. Di sini juga ada teman sekelasnya yang beragama Hindu? Ada ya, pasti ada. Nah, sekarang kalau yang ini rumah ibadah umat beragama apa? Ya, umat yang beragama Islam. Jadi, beribadah tempat sembahyangnya umat beragama Islam. Nah, sekarang guru mau tanya, kalau ini rumah ibadah beragama Buddha, namanya vihara. Sama-sama, vihara. Umat beragama Buddha bersembahyang di vihara. Agama apa tadi ini? Agama Buddha bersembahyang ke vihara. Nah, yang hampir sama dengan vihara yaitu ini dia, namanya kelenteng. Sama-sama, kelenteng. Ya, kelenteng ini untuk umat yang beragama Konghucu. Sama-sama, Konghucu. Ya, jadi rumah ibadah. Coba sebutkan ada rumah ibadah apa saja tadi? Ada masjid untuk umat beragama Islam. Ada pura untuk umat yang beragama Hindu. Ada gereja untuk umat yang beragama Kristen. Kristen dan Katolik sama ya. Kemudian ada rumah ibadah kelenteng. Kelenteng untuk umat beragama Konghucu. Yang mirip, yang hampir sama, yaitu vihara. Vihara. Vihara itu untuk sembahyang, tempat sembahyangnya umat beragama Buddha. Jadi sudah tahu ya rumah ibadah itu apa saja. Nah, ada juga loh rumah yang khusus untuk orang yang sudah tua. Ini dia. Mereka tinggal di rumah panti jompo. Coba sama-sama. Panti jompo. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang sudah tua, tetapi keluarganya tidak bisa menjaga orang tuanya. Kenapa? Mungkin keluarganya bekerja di tempat yang jauh, atau anak-anaknya ya harus bekerja mencari uang. Jadi papa mama tidak punya teman di rumah, maka dititip di panti jompo. Ya, jadi kalau Bu Guru tanya, apa rumah tempat orang yang sudah tua? Apa namanya? Panti jompo. Ya, jadi kalau ini anak-anak rumah apa? Rumah tempat tinggal, rumah kediaman. Kita tinggal di rumah. Nah, coba anak-anak, ada yang tahu rumah, macam rumah lain, jenis rumah lain apa misalnya? Mall, ya, tempat berbelanja. Ada lagi yang anak-anak tahu tempat? Nah, coba tanya mama sama papa. Apa lagi rumah, jenis-jenis rumah? Ya, ada restoran. Itu rumah makan.
Jadi hari ini kita belajar macam-macam rumah. Sekali lagi ya, kalau rumah itu untuk hewan disebut apa namanya? Kalau untuk hewan disebut kebun binatang. Kalau rumah untuk orang sakit disebut rumah sakit. Kalau rumah untuk belajar apa namanya? Sekolah. Itu dia rumah untuk belajar. Nah, kalau rumah untuk para polisi bekerja disebut kantor polisi. Kalau rumah untuk berbelanja, supermarket atau mall. Kalau rumah untuk orang bersembahyang disebut apa? Rumah ibadah. Jadi coba, ada berapa rumah ibadah yang kita tahu? Yang umat Kristen pergi kemana? Umat Kristen pergi ke gereja. Ya, pergi ke gereja. Kalau umat Hindu pergi ke rumah ibadahnya pura. Kalau kaum Muslim rumah ibadahnya Islam, rumah ibadahnya masjid. Kalau Konghucu rumah ibadahnya kelenteng. Kalau umat Buddha rumah ibadahnya vihara. Bagus. Kalau rumah untuk orang yang sudah tua, apa tadi? Panti jompo, ya, panti jompo. Jadi hari ini anak-anak sudah tahu berbagai macam rumah. Nah, rumah tempat belanja disebut supermarket. Rumah tempat makan hanya untuk makan disebut restoran, dan banyak lagi ya. Nah, kalau rumah untuk orang-orang yang jahat, yang dianggap jahat, yang dianggap harus diasingkan, itu namanya penjara. Ya, rumah tempat orang yang diasingkan disebut penjara. Macam-macam rumah. Ayo anak-anak, kita mengulang kembali. Coba sebutkan, apakah nama rumah ini? Rumah apakah ini? Ini rumah tempat tinggal. Kita tinggal di rumah. Rumah apakah ini? Ya, ini adalah kantor polisi, tempat polisi melakukan pekerjaannya di dalam ruangan. Rumah apakah ini? Rumah sakit. Rumah sakit untuk orang yang sakit. Rumah apakah ini? Ini rumah sekolah, tempat kita bersekolah. Rumah sekolah itu tempat belajar. Jadi sekolah itu untuk tempat belajar. Rumah apakah ini? Ini namanya panti jompo. Panti jompo adalah rumah untuk orang-orang yang sudah tua. Rumah apakah ini? Ini namanya kebun binatang. Tempat hewan-hewan yang liar untuk mendapatkan perlindungan. Nah, sekarang ada
rumah untuk sembahyang. Apakah yang dimaksud dengan rumah sembahyang? Yaitu rumah tempat untuk beribadah memuji Tuhan. Apakah nama rumah ibadah ini? Ya, masjid. Umat beragama apakah yang pergi ke masjid? Umat Muslim. Rumah ibadah apakah ini? Ya, gereja. Umat beragama apakah yang pergi ke gereja? Umat beragama Kristen dan Katolik. Rumah ibadah apakah namanya ini? Ini namanya pura, tempat umat beragama Hindu bersembahyang. Rumah ibadah apakah ini? Ini namanya vihara, tempat umat beragama Buddha bersembahyang. Rumah ibadah apakah ini? Ini namanya kelenteng, tempat umat Konghucu bersembahyang. Baiklah anak-anak, nanti kita akan belajar tentang sekolah, rumah untuk belajar. Selamat siang anak-anak. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita belajar tentang macam-macam rumah. Nah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bagaimana sikap doa? Yang Hindu? Yang Islam? Iya, mari kita berdoa. Ya Tuhanku, kami sudah selesai belajar. Berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat kami kami amalkan untuk masa depan kami. Amin.